Suamiku pamit dinas keluar kota. Tapi saat pulang dia membawa seorang anak dari hasil perselingkuhannya. Dia memintaku untuk menerima anak itu dan merawatnya tinggal bersama di rumahku. Aku tidak tinggal diam. Langsung kuusir mereka berdua. Dan yang kulakukan selanjutnya membuat suami beserta selingkuhannya syok karena Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma wangi dari sop buntut yang kaya akan rempah-rempah menguar lembut di seluruh penjuru rumah. Dania tersenyum puas sambil mengaduk kuah kaldu yang berwarna kecoklatan itu untuk terakhir kalinya. Semua adalah kesukaan Lucky, suaminya. Hari ini, setelah 2 minggu penuh Lucky pergi untuk perjalanan dinas yang katanya sangat penting di luar kota, pria itu akan pulang. Dania ingin menyambutnya dengan sempurna. Rumah sudah bersih dan rapi, wangi pewangi lantai berpadu dengan aroma masakan, menciptakan suasana hangat yang selalu Lucky rindukan. Dania melirik jam di dinding, sudah menunjukkan pukul 7 malam. Menurut pesan terakhir Lucky 1 jam yang lalu, dia sudah dalam perjalanan dari bandara. Seharusnya tidak lama lagi. Dania menata meja makan dengan teliti. Piring, sendok, garpu, dan gelas tertata rapi di atas taplak meja bersih. Ia bahkan meletakkan sebuah vas kecil berisi bunga sedap malam di tengah meja. Bunganya yang putih bersih menebarkan keharuman yang menenangkan. 7 tahun pernikahan bukanlah waktu yang singkat. Selama itu, mereka telah membangun semuanya dari nol. Dari sebuah kontrakan sempit, hingga kini menempati rumah hasil jerih payah mereka sendiri. Setidaknya, itulah yang Dania yakini. Lucky adalah pria yang pekerja keras, seorang suami yang bertanggung jawab. Perjalanan dinasnya yang semakin sering adalah bukti dedikasinya pada pekerjaan, demi masa depan mereka berdua. Dania selalu berusaha menjadi istri yang pengertian, yang mendukung setiap langkah suaminya. Ia tidak pernah banyak bertanya, tidak pernah menaruh curiga. Kepercayaan adalah pondasi utama dalam pernikahan mereka. Sambil menunggu, Dania duduk di sofa ruang tengah, menyalakan televisi namun pikirannya tidak benar-benar di sana. Ia membayangkan wajah lelah Lucky yang akan segera berubah cerah saat melihat semua persiapan yang telah ia lakukan. Ia akan memeluk suaminya, menanyakan bagaimana pekerjaannya, dan membiarkannya beristirahat. Lamunannya buyar ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat dari Lucky. Aku sudah di depan komplek. Sayang, sebentar lagi sampai. Hati Dania seketika menghangat. Ia bergegas menuju teras, merapikan kembali tatanan rambutnya, dan memastikan penampilannya terlihat segar. Tak lama kemudian, suara deru mobil Lucky terdengar memasuki halaman. Lampu mobil menyorot taman kecil di depan rumah, sebelum akhirnya mesin mobil dimatikan. Hening sejenak. Dania menunggu dengan senyum terkembang di bibirnya. Pintu mobil terbuka, namun Lucky tidak langsung turun. Ia tampak berbicara dengan seseorang di dalam. Dania mengernyitkan dahi sejenak, mungkin Lucky bersama rekan kerjanya yang ikut mengantar. Beberapa saat kemudian, Lucky akhirnya turun dari mobil. Pria itu tampak sedikit berbeda. Wajahnya terlihat letih, tetapi ada gurat kecemasan yang tidak bisa disembunyikan. Senyumnya terlihat kaku. Namun, bukan itu yang membuat senyum di wajah Dania membeku. Bukan itu yang membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Di samping Lucky, berdiri seorang anak perempuan kecil, berusia sekitar 3 tahun, yang memegang erat tangan suaminya. Anak itu mengenakan gaun berwarna merah muda yang sedikit kusam, dengan rambut ikal yang diikat 2. Matanya yang besar dan bulat menatap Dania dengan tatapan takut dan polos. Dunia Dania seakan berhenti berputar. Siapa anak ini? Mengapa dia bersama Lucky? Ribuan pertanyaan menyerbu benaknya, menciptakan badai kebingungan yang menyesakan. Lucky berjalan mendekat dengan langkah ragu. Anak perempuan itu bersembunyi di balik kakinya, sesekali mengintip ke arah Dania. Dania, panggil Lucky dengan suara serak. Dania tidak menjawab. Matanya terpaku pada sosok kecil yang asing itu. Seluruh kehangatan yang tadi ia rasakan lenyap dalam sekejap, digantikan oleh hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Sayang, aku pulang, kata Lucky lagi, mencoba tersenyum, namun gagal total. Dania tetap diam, tatapannya tajam menuntut penjelasan. Lucky menelan ludah, terlihat jelas kegugupan di wajahnya. Ia berjongkok, mengelus kepala anak itu dengan lembut. Dania, kenalkan. Lucky berhenti sejenak, mencari kekuatan untuk melanjutkan kalimatnya. Namanya Lila. Dania masih tidak bersuara. Keheningan di antara mereka terasa begitu pekat dan menakutkan. Lucky menarik napas dalam-dalam,
lalu mengucapkan kalimat yang menghancurkan seluruh dunia Dania hingga berkeping-keping. Dia, anakku. Waktu terasa berhenti. Suara jangkrik di taman terdengar lebih keras dari biasanya. Aroma sop buntut yang tadi begitu menggugah selera kini terasa memuakan. Anakku. Kata itu terus terngiang di telinga Dania, seperti gema di sebuah jurang yang dalam dan gelap. Anak Lucky? Bagaimana mungkin? Selama 7 tahun pernikahan mereka, Tuhan belum menitipkan seorang anak pun pada mereka. Mereka sudah mencoba berbagai cara, berkonsultasi dengan banyak dokter, namun hasilnya nihil. Dan kini, Lucky pulang membawa seorang anak perempuan dan mengakuinya sebagai anaknya? Pikiran Dania berputar cepat, mencoba memproses informasi yang mustahil ini. Kilasan-kilasan percakapan mereka beberapa waktu terakhir muncul di benaknya. Perjalanan dinas yang mendadak. Telepon yang sering tidak diangkat. Alasan lembur yang tidak masuk akal. Semua kebohongan itu kini tersusun menjadi sebuah gambar utuh yang mengerikan. Pengkhianatan. Aku bisa jelaskan, kata Lucky lirih, melihat wajah istrinya yang pucat pasi. Ia mencoba meraih tangan Dania, namun Dania mundur selangkah, seolah sentuhan Lucky bisa membakarnya. Tatapan Dania yang tadinya penuh kebingungan, kini berubah menjadi tatapan kosong. Hatinya hancur, remuk, menjadi debu. Kepercayaan yang ia bangun selama 7 tahun runtuh dalam hitungan detik. Pria yang ia cintai, yang ia layani dengan sepenuh hati, telah menikamnya dari belakang dengan begitu kejam. Dania menatap Lucky, lalu beralih menatap Lila yang masih bersembunyi ketakutan. Anak itu tidak berdosa, tetapi kehadirannya adalah bukti nyata dari sebuah pengkhianatan yang tak termaafkan. Lucky, dalam kebodohannya, melanjutkan penjelasannya. Ia berbicara tentang seorang wanita bernama Vania. Seorang rekan kerja dari proyek lamanya. Sebuah kesalahan, katanya. Sebuah hubungan singkat yang tidak pernah ia duga akan menghasilkan seorang anak. Ia bercerita bahwa Vania tidak sanggup merawat Lila, bahwa Vania memiliki kehidupannya sendiri. Dan kemudian, Lucky mengucapkan permintaan paling gila yang pernah Dania dengar. Aku tahu aku salah, Dania. Aku sangat menyesal. Tapi Lila tidak bersalah. Dia butuh seorang ibu. Aku mohon padamu, terima dia. Mari kita rawat dia bersama-sama. Anggap saja dia anak kita. Permintaan itu adalah tamparan terakhir yang menyadarkan Dania dari keterkejutannya. Rasa sakit di hatinya tiba-tiba menguap, digantikan oleh amarah yang membara, amarah yang dingin dan menusuk. Ia tidak menangis. Air matanya seolah mengering, berubah menjadi es di dalam jiwanya. Dania menatap Lucky dengan tatapan yang belum pernah pria itu lihat sebelumnya. Tatapan mata seorang asing. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Dania berbalik badan, melangkah masuk ke dalam rumah dengan langkah yang mantap dan menakutkan. Ia berjalan lurus ke kamar mereka, tempat di mana Lucky baru saja meletakkan kopernya. Dengan seluruh tenaga yang ia miliki, Dania menyeret koper besar itu keluar kamar, melewati ruang tengah, dan menuju pintu depan. Lucky hanya bisa mematung, tidak mengerti apa yang akan dilakukan istrinya. Dania membuka pintu lebar-lebar, lalu dengan sekali hentakan, ia melemparkan koper itu ke halaman rumput. Suara debuman koper yang jatuh memecah keheningan malam. Kemudian, Dania menatap lurus ke mata Lucky, matanya menyala dengan kebencian murni. Suaranya keluar, bukan seperti jeritan histeris, melainkan seperti desisan tajam yang penuh penekanan. Rumah ini, mobil ini, semuanya atas namaku. Surat-suratnya ada padaku. Dania berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Sekarang, bawa anak hasil perzinahanmu itu dan pergi dari sini. Jangan pernah sekalipun menunjukkan wajah kalian lagi di hadapanku. Ia menunjuk ke arah gerbang dengan jarinya yang gemetar karena amarah. Keluar. Pintu terbanting menutup dengan suara keras, seolah menjadi penegas akhir dari sebuah babak kehidupan. Gema suara itu menggantung di udara, sebelum akhirnya ditelan oleh keheningan yang jauh lebih memekakan. Di luar, Dania bisa mendengar suara Lucky yang memanggil namanya dengan panik, diselingi tangisan lirih dari Lila. Namun, Dania tidak bergeming. Ia bersandar di balik pintu, tubuhnya kaku, telinganya seolah tuli. Beberapa saat kemudian, terdengar suara mesin mobil yang dinyalakan dengan kasar, lalu menjauh dengan cepat, meninggalkan jejak ban di jalanan komplek dan meninggalkan luka menganga di hati Dania. Setelah suara itu benar-benar hilang, barulah kekuatan di kaki Dania seakan lenyap. Ia merosot ke lantai, punggungnya masih menempel di pintu kayu yang dingin. Ia tidak menangis. Yang ada hanyalah kehampaan. Ruang tengah yang tadi terasa hangat kini terasa seperti sebuah gua yang dingin dan asing. Meja makan yang tertata indah terlihat seperti sebuah ejekan.
Aroma sop buntut yang masih tercium di udara membuat perutnya mual. Pandangannya kosong, menatap lurus ke depan, menembus dinding. Pikirannya memutar ulang kejadian beberapa menit yang lalu seperti sebuah film rusak. Wajah Lucky yang cemas. Tangan kecil Lila yang menggenggam erat jari suaminya. Kalimat, "Dia anakku." Setiap detail terpatri begitu jelas, membakar jiwanya. 7 tahun. 7 tahun ia mendedikasikan hidupnya untuk seorang pria yang ternyata menjalani kehidupan ganda. 7 tahun ia memimpikan suara tawa anak kecil di rumah ini, sementara suaminya ternyata sudah memiliki seorang anak dengan wanita lain. Rasa sakit itu begitu luar biasa, begitu fisik, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungnya hingga hancur. Kenangan-kenangan indah yang dulu menjadi hartanya kini berubah menjadi racun. Ia teringat bagaimana Lucky meyakinkannya untuk berhenti dari pekerjaannya yang cemerlang di sebuah firma konsultan keuangan. "Biar aku saja yang bekerja, sayang. Kamu urus rumah dan dirimu sendiri. Kamu adalah ratuku," begitu kata Lucky saat itu. Dania, yang dibutakan oleh cinta, setuju. Ia menjadi istri rumah tangga yang sempurna, mengelola keuangan mereka dengan sangat baik, menginvestasikan uang mereka hingga aset mereka berlipat ganda, sementara Lucky hanya tahu menerima laporan bulanan dan menandatangani dokumen yang Dania sodorkan. Ia teringat semua perjalanan dinas Lucky. Ia bahkan sering membekali Lucky dengan vitamin dan makanan kesukaannya, khawatir suaminya kelelahan. Betapa bodohnya dia. Perhatiannya, kepeduliannya, semuanya hanya menjadi fasilitas bagi Lucky untuk berselingkuh dengan nyaman. Kemarahan mulai merayap naik, menggantikan kehampaan. Kemarahan yang pekat dan hitam. Dania bangkit berdiri. Langkahnya goyah, namun tujuannya jelas. Ia berjalan ke arah meja makan, tangannya menyapu semua yang ada di atasnya. Piring, gelas, dan vas bunga berjatuhan ke lantai, pecah berkeping-keping. Suara pecahan keramik itu seolah menjadi musik pengiring bagi hatinya yang juga telah hancur. Tapi itu tidak cukup. Ia berjalan ke dinding di mana sebuah foto pernikahan besar mereka terpajang. Foto di mana mereka berdua tersenyum bahagia, terlihat begitu sempurna. Dania menatap wajah Lucky di foto itu. Wajah seorang pembohong. Dengan sebuah teriakan yang tertahan di tenggorokan, ia menarik foto itu dari dinding dan membantingnya ke lantai. Kaca pelindungnya pecah, menciptakan retakan yang melintang tepat di wajah mereka berdua. Melihat itu, Dania tidak merasakan kelegaan. Yang ia rasakan adalah sebuah titik balik. Cukup sudah air mata dan rasa sakit. Kesedihan tidak akan mengubah apapun. Lucky dan wanita itu telah mengambil kebahagiaannya. Sekarang, ia akan mengambil kembali semua miliknya. Dania berjalan menuju ruang kerjanya, sebuah ruangan yang jarang dimasuki Lucky karena dianggap membosankan. Ruangan itu adalah pusat kendalinya. Di balik sebuah lukisan pemandangan alam, terdapat sebuah brankas tersembunyi. Dengan jari-jari yang kini tidak lagi gemetar, Dania memutar kombinasi angka dan membuka pintu brankas yang berat. Di dalamnya, tersimpan seluruh senjata rahasianya. Bukan pistol atau pisau, melainkan tumpukan dokumen yang rapi. Ia mengeluarkan semuanya dan meletakkannya di atas meja kayu yang kokoh. Ada perjanjian pranikah yang mereka tanda tangani seminggu sebelum menikah. Lucky hanya tertawa saat menandatanganinya, menganggapnya sebagai formalitas konyol dari almarhum ayah Dania yang protektif. Di dalam perjanjian itu tertulis jelas, bahwa semua aset yang berasal dari warisan keluarga Dania dan semua aset yang dibeli atas nama Dania selama pernikahan, akan tetap menjadi milik Dania sepenuhnya jika terjadi perpisahan. Kemudian, ada sertifikat rumah yang mereka tinggali. Atas nama Dania. Almarhum ayahnya, seorang pengacara ulung, telah mewanti-wanti putrinya untuk selalu melindungi dirinya sendiri. Cinta bisa buta, Dania. Tapi surat hukum bisa melihat dengan jelas. Begitu pesan ayahnya. Dania juga mengeluarkan sertifikat 2 ruko yang sedang disewakan, beberapa bidang tanah, dan bukti kepemilikan mobil. Semuanya atas nama Dania. Lucky berpikir semua itu adalah aset bersama, buah kerja kerasnya. Padahal, sebagian besar modal awal berasal dari warisan Dania yang ia putar dengan cerdas. Lucky hanyalah wajah perusahaan, sementara Dania adalah otaknya. Ia membuka sebuah map berisi laporan investasi dan portofolio saham. Selama ini, setiap keuntungan dari investasi bersama, secara perlahan dan legal, telah ia alihkan ke rekening terpisah yang Lucky tidak ketahui. Ia tidak pernah berniat buruk. Ia hanya melakukan apa yang ayahnya ajarkan, menyiapkan dana darurat dan payung pengaman. Ia tidak pernah menyangka payung itu akan ia gunakan untuk melindungi dirinya dari badai yang diciptakan oleh suaminya sendiri. Melihat semua dokumen itu di depan matanya, sebuah rencana yang dingin dan kejam mulai terbentuk di benak Dania.
Rencana ini bukan tentang balas dendam yang membabi buta. Ini tentang keadilan. Ini tentang mengambil kembali kendali atas hidupnya. Lucky telah meremehkannya, menganggapnya hanya sebagai istri rumah tangga yang naif dan penurut. Malam ini, Lucky akan belajar bahwa ia telah membangunkan seekor singa betina yang selama ini tertidur. Dan ia tidak akan membiarkan Lucky dan selingkuhannya hidup bahagia di atas penderitaannya, menggunakan harta yang bukan hak mereka. Ia akan membuat Lucky merasakan bagaimana rasanya tidak memiliki apa-apa. Ia akan membiarkan pria itu tenggelam dalam lubang yang ia gali sendiri. Vania, wanita itu, yang pasti tergiur dengan citra sukses Lucky, akan segera melihat wujud asli pria itu, seorang pecundang yang hidup dari kekayaan istrinya. Dania mengambil ponselnya. Jarinya dengan mantap mencari sebuah nama di daftar kontak. Pak Suryo. Beliau adalah penasihat keuangan sekaligus pengacara kepercayaan keluarganya sejak lama, orang yang membantunya menyusun semua strategi perlindungan aset ini. Dania menarik napas dalam-dalam, mengembuskannya perlahan, membuang sisa-sisa kerapuhan dari dalam dirinya. Ketika ia menekan tombol panggil, suaranya yang keluar terdengar tenang, datar, dan tanpa emosi. Halo, selamat malam, Pak Suryo. Maaf mengganggu. Ia mendengarkan jawaban dari seberang sejenak. Saya baik-baik saja, Pak. Saya menelepon karena ada hal yang sangat mendesak. Dania berhenti, matanya menatap tajam ke arah foto pernikahan mereka yang pecah di lantai. Sudah waktunya. Saya mau kita laksanakan rencana kontingensi yang pernah kita siapkan. Cairkan semua investasi atas nama Lucky Pratama yang menggunakan jaminan aset saya. Tarik semua fasilitas kartu kredit dan jalur pinjaman yang saya jamin. Pindahkan semua dana dari rekening bersama ke rekening pribadi saya. Saya mau, besok pagi pukul 9 tepat, saat ban mulai beroperasi, dia tidak lagi memiliki akses ke Rp1 pun uang saya. Keheningan sejenak di ujung telepon, sebelum Pak Suryo menjawab dengan singkat, akan saya laksanakan, Bu Dania. Setelah menutup telepon, Dania tidak merasakan apa-apa selain kelegaan yang dingin. Malam ini mungkin malam terpanjang dalam hidupnya, tapi besok akan menjadi awal dari hari penghakiman untuk Lucky. Vania terbangun oleh seberkas cahaya matahari yang berhasil menyelinap masuk melalui celah gorden tebal di kamar hotel. Ia meregangkan tubuhnya di atas kasur empuk berukuran besar, merasakan spray sutra yang lembut membelai kulitnya. Sebuah senyum kemenangan terukir di wajahnya. Semalam adalah malam yang penuh gejolak, diwarnai oleh drama pengusiran oleh istri tua Lucky. Vania sempat panik, namun Lucky berhasil menenangkannya. Pria itu membawanya ke hotel bintang 5 terbaik di kota, memesan kamar suite yang mewah, dan berjanji bahwa ini hanyalah awal dari kehidupan indah yang akan mereka jalani. Vania mempercayainya. Baginya, Dania hanyalah masa lalu. Wanita kampungan yang tidak tahu cara menikmati hidup. Sekarang adalah eranya, era Vania dan putrinya, Lila. Ia melirik ke samping. Lucky masih tertidur, namun tidurnya tampak tidak nyenyak. Dahinya berkerut dan sesekali ia bergumam tidak jelas. Vania mendengus pelan. Drama semalam pasti membuatnya lelah. Di sofa dekat jendela, Lila juga masih tertidur pulas, tubuh mungilnya dibalut selimut tebal dari hotel. Vania meraih ponselnya, membuka aplikasi properti dan mulai menelusuri daftar apartemen mewah untuk disewa. Ia sudah membayangkan akan mendekorasi rumah baru mereka, mengadakan pesta dengan teman-teman sosialitanya, dan memamerkan Lucky sebagai tambang emas barunya. Ia tidak sabar untuk memulai. Setelah beberapa saat, Lucky akhirnya terbangun. Ia duduk di tepi ranjang, memijat pelipisnya. Pagi, sayang, sapa Vania dengan nada manja. Aku sudah lihat-lihat apartemen yang bagus. Nanti kita lihat lokasinya, ya? Lucky memaksakan seulas senyum. Tentu. Tapi kita sarapan dulu, kasihan Lila pasti lapar. Ia berusaha terdengar normal, berusaha menampilkan citra pria mapan yang memegang kendali, namun kegelisahan menggerogoti hatinya. Pengusiran yang dilakukan Dania semalam lebih dari sekadar amarah seorang istri. Tatapan mata Dania yang dingin dan kata-katanya yang menusuk tentang kepemilikan aset membuatnya sangat tidak nyaman. Namun, ia menepis pikiran itu. Mungkin Dania hanya menggertak. Mana mungkin wanita rumahan seperti dia berani macam-macam. Mereka pun bersiap-siap dan turun ke restoran hotel untuk sarapan. Suasana restoran yang elegan dan pilihan makanan yang melimpah ruah kembali menumbuhkan rasa percaya diri Lucky. Ia memesan banyak makanan, ingin menunjukkan pada Vania bahwa ia mampu memberikan apapun yang wanita itu inginkan. Lila makan dengan lahap, wajah polosnya tampak gembira. Vania sibuk mengambil foto makanan untuk diunggah ke media sosialnya. Semuanya tampak sempurna. Masalah dimulai ketika Lucky hendak membayar tagihan.
Pelayan datang membawa mesin EDC. Dengan gaya angkuh, Lucky menyodorkan kartu kredit utamanya, sebuah kartu platinum dengan limit tak terbatas, atau setidaknya itulah yang ia pikir. Pelayan menggesek kartu itu. Sekali. 2 kali. Maaf, Pak. Kartunya ditolak, kata pelayan itu dengan sopan. Wajah Lucky seketika memerah karena malu. Coba lagi, mungkin sinyalnya jelek. Perintahnya. Pelayan itu mencoba lagi, hasilnya sama. Vania, yang sedang asyik dengan ponselnya, mulai menatap Lucky dengan pandangan bertanya. Ada apa? Bisiknya. Lucky menjadi gugup. Tidak apa-apa. Coba pakai kartu yang ini, katanya sambil mengeluarkan kartu kredit lain dari dompetnya. Hasilnya pun sama. Ditolak. Keringat dingin mulai membasahi dahi Lucky. Beberapa pengunjung di meja sekitar mulai melirik ke arah mereka. Suasana menjadi sangat canggung. Pak, mungkin Bapak bisa coba membayar dengan kartu debit? Usul si pelayan. Lucky, dengan perasaan malu yang luar biasa, akhirnya mengeluarkan kartu debitnya. Ini adalah kartu untuk rekening gajinya, seharusnya ada cukup uang di sana. Tapi sekali lagi, mesin itu menunjukkan tulisan, transaksi ditolak. Kepanikan kini benar-benar mencengkeram Lucky. Ia meminta maaf pada pelayan dan berjanji akan menyelesaikannya di resepsionis. Mereka kembali ke kamar dengan tergesa-gesa, meninggalkan sarapan mereka yang belum habis. Wajah Vania sudah masam. Lucky, ada apa sebenarnya? Jangan bikin malu, deh. Masa bayar sarapan saja tidak bisa? Cerocosnya begitu pintu kamar tertutup. Aku tidak tahu, Van. Mungkin ada kesalahan sistem di bank. Tenang saja, aku akan urus, jawab Lucky dengan suara bergetar. Ia segera menelepon layanan pelanggan bank. Setelah melewati prosedur verifikasi yang terasa begitu lama, Lucky akhirnya terhubung dengan seorang petugas. Selamat pagi, dengan Lucky Pratama di sini. Saya mau cek status kartu kredit dan rekening saya. Sepertinya ada masalah, semua transaksi saya ditolak, katanya mencoba terdengar tenang. Petugas di seberang telepon memintanya menunggu sejenak. Lucky bisa mendengar suara ketikan keyboard. Vania berdiri di hadapannya dengan tangan terlipat di dada, menatapnya dengan tajam. Sementara itu, di rumahnya yang sunyi, Dania sedang duduk di teras belakang sambil menikmati secangkir teh melati. Udara pagi terasa segar. Tidak ada lagi sisa-sisa kemarahan di wajahnya, yang ada hanyalah ketenangan yang dingin. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pak Suryo. Isinya singkat, semua instruksi sudah dilaksanakan tepat pukul 9. Seluruh fasilitas atas nama Lucky Pratama yang dijamin oleh Anda telah dibekukan. Selamat pagi, Bu Dania. Dania membaca pesan itu, lalu meletakkan ponselnya kembali di meja. Ia menyesap tehnya perlahan, matanya menatap hamparan rumput hijau di tamannya. Semuanya berjalan sesuai rencana. Di kamar hotel, suara petugas bank akhirnya terdengar kembali di telepon Lucky. Terima kasih sudah menunggu, Pak Lucky. Berdasarkan data kami, seluruh fasilitas kartu kredit Bapak telah dibekukan pagi ini pukul 9. Jantung Lucky serasa mencelos. Dibekukan? Kenapa? Atas dasar apa? Tanyanya dengan nada tinggi. Pembekuan dilakukan atas permintaan dari pihak penjamin utama, yaitu Ibu Dania Wijoyo, jawab petugas itu dengan nada datar. Lucky terdiam. Dania, jadi ini bukan gertakan. Lalu bagaimana dengan rekening debit saya? Itu rekening gaji saya, tidak ada hubungannya dengan dia, sergah Lucky. Mohon maaf, Pak, untuk rekening bersama dengan nomor sekian-sekian, telah terjadi penarikan seluruh dana oleh Ibu Dania selaku pemilik rekening utama. Saldo Anda saat ini 0. Sedangkan untuk rekening gaji Bapak, sepertinya ada pendebetan otomatis untuk pembayaran tagihan tertunggak yang jaminannya juga baru saja dicabut. Saldo efektif di rekening Bapak juga 0. Dunia Lucky seakan runtuh. 0. Seluruh kerja kerasnya, seluruh uangnya, lenyap dalam sekejap. Tidak mungkin. Ini pasti kesalahan, teriak Lucky pada telepon, namun ia tahu ia hanya menyangkal kenyataan. Setelah menutup telepon dengan kasar, ia mencoba membuka aplikasi mobile bankingnya. Benar saja. Semua rekeningnya menunjukkan angka 0 besar yang seolah mengejeknya. Ia jatuh terduduk di tepi ranjang, wajahnya pucat pasi. Vania yang sejak tadi mendengarkan percakapan itu menjadi murka. Apa maksudnya? Apa maksudnya uangmu habis karena perempuan itu? Desaknya. Belum sempat Lucky menjawab, pintu kamar mereka diketuk dengan keras. Manajer hotel berdiri di sana dengan 2 orang petugas keamanan. Selamat pagi, Pak Lucky. Waktu check-out Anda sudah lewat 1 jam.
Dan kami mendapat laporan tagihan restoran yang belum terbayar. Mohon segera diselesaikan. Lucky menatap manajer itu dengan pandangan kosong. Ia tidak punya uang sepeser pun. Tepat pada saat itu, sebuah email masuk ke ponselnya. Notifikasi resmi dari bank. Dengan tangan gemetar, Lucky membukanya. Di sana tertulis dengan bahasa yang formal dan dingin, semua fasilitas kredit dan pinjaman atas namanya telah dihentikan efektif per hari ini, sesuai dengan penarikan jaminan yang dilakukan oleh Ibu Dania Wijoyo. Lucky membaca kalimat itu dengan suara lirih. Fania merebut ponsel dari tangannya, membaca email itu dengan cepat. Matanya membelalak tak percaya, sebelum akhirnya berubah menjadi tatapan penuh amarah dan kebencian. Jadi ini rencanamu? Desisnya tajam. Kamu bilang akan memberiku kehidupan yang lebih baik, tapi ternyata kamu tidak punya apa-apa tanpa istrimu. Kamu bawa aku dan Lila ke sini hanya untuk jadi gelandangan. Fania mengambil bantal sofa dan melemparkannya sekuat tenaga ke wajah Lucky. Pria tidak berguna. Puncak kemarahan Fania adalah awal dari mimpi buruk yang sesungguhnya. Pertengkaran hebat tak terhindarkan, diwarnai dengan teriakan Fania yang memaki Lucky habis-habisan dan tangisan Lila yang ketakutan melihat kedua orang tuanya saling serang secara verbal. Manajer hotel yang mendengar keributan itu akhirnya kehilangan kesabaran. Dengan tegas, ia meminta mereka untuk segera mengemasi barang-barang mereka dan meninggalkan hotel. Tidak ada negosiasi. Lucky, dengan harga diri yang sudah terkoyak, tak bisa berbuat apa-apa. Mereka diantar keluar oleh petugas keamanan seperti sepasang pesakitan, melewati lobi yang ramai di bawah tatapan kasihan dan cemooh dari para tamu dan staf hotel. Momen itu terasa begitu surreal. Baru tadi pagi Fania merasa seperti seorang ratu yang akan menaklukkan dunia, kini ia terusir dari hotel dengan cara yang paling memalukan. Mereka masuk ke dalam mobil, satu-satunya tempat berlindung yang mereka miliki saat ini. Fania membanting pintu dengan keras. Lila masih terisak di kursi belakang. Keheningan yang canggung menyelimuti mereka, hanya dipecah oleh suara isakan Lila. Lucky menyandarkan kepalanya di setir, merasa pusing dan putus asa. Ia harus mendapatkan uang. Segera. Pilihan pertamanya jatuh pada Rian, sahabatnya sejak kuliah. Ia yakin Rian pasti akan membantunya. Dengan sisa harapan, Lucky menelepon sahabatnya itu. Halo, Rian? Bro, gue butuh bantuan, kata Lucky begitu teleponnya diangkat. Ia menceritakan versinya, bahwa ia sedang ada masalah perbankan yang rumit dan butuh pinjaman uang tunai untuk beberapa hari. Ia bisa mendengar Rian berdeham di seberang sana. Waduh, Luke, bukannya gue nggak mau bantu, tapi bulan ini gue lagi pas-pasan banget. Baru bayar uang sekolah anak sama cicilan rumah. Beneran lagi nggak ada pegangan sama sekali, jawab Rian dengan nada yang terdengar dibuat-buat. Lucky merasa ada yang aneh. Rian tidak pernah menolaknya sebelumnya. Tapi ia tidak punya pilihan selain menerima penolakan itu. Oh, oke, bro. Nggak apa-apa. Thanks, ya, katanya lirih sebelum menutup telepon. Ia tidak tahu, 15 menit sebelumnya, Rian baru saja menerima sebuah email dari firma hukum Suryo Rekan. Email itu tidak menuduh Lucky apapun. Hanya sebuah pemberitahuan itikat baik yang menginformasikan bahwa firma tersebut sedang menangani potensi sengketa aset antara klien mereka, Ibu Dania Wijoyo, dengan Bapak Lucky Pratama, dan menyarankan para mitra bisnis untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi keuangan dengan Lucky untuk menghindari potensi masalah hukum di kemudian hari. Email serupa juga dikirimkan ke hampir semua kolega dan rekan bisnis penting Lucky. Dania, melalui Pak Suryo, telah membumi hanguskan reputasi Lucky bahkan sebelum Lucky sempat meminta tolong. Lucky tidak menyerah. Ia mencoba menelepon rekan bisnisnya yang lain, Pak Hartono, seorang pengusaha senior yang sering bekerja sama dengannya. Jawabannya lebih dingin. Maaf, Lucky. Untuk saat ini, saya rasa perusahaan kami belum bisa melanjutkan kerjasama atau memberikan pinjaman apapun sampai masalah internal Anda selesai. Saya harap Anda mengerti. Panggilan itu ditutup begitu saja. Lucky terperangah. Masalah internal? Berita menyebar begitu cepat? Ia mencoba lagi menghubungi pamannya, seorang pria kaya yang selama ini selalu membanggakannya. Hasilnya sama saja. Alasan yang dibuat-buat, nada yang dingin, dan penolakan yang tegas. Satu persatu, semua pintu yang ia pikir akan terbuka untuknya, tertutup rapat di depan wajahnya. Ia seperti terjangkit wabah penyakit yang membuat semua orang menjauhinya. Keputusasaan mulai menjalari dirinya. Ia bukan lagi Lucky Pratama yang sukses dan dihormati. Dalam waktu kurang dari 3 jam, ia menjadi seorang paria. Di kursi penumpang, Fania sama sekali tidak membantu. Ia terus mengomel tanpa henti. Terus sekarang kita mau kemana? Lila butuh makan.
Dia butuh susu. Kamu ini gimana sih? Kenapa jadi begini? Setiap kalimatnya bagai belati yang menusuk harga diri Lucky yang sudah terluka. Tidak ada kata-kata penenang, tidak ada tawaran solusi, yang ada hanya tuntutan dan keluhan. Cinta dan kekaguman yang dulu Vania tunjukkan padanya kini lenyap tak berbekas, digantikan oleh kekecewaan dan amarah. Mobil mereka terus berputar tanpa tujuan di jalanan kota yang ramai. Panas matahari terasa menyengat. AC mobil yang terus menyala membuat indikator bensin semakin mendekati huruf E. Mereka bahkan tidak punya uang untuk membeli bensin. Di titik terendah dalam hidupnya, Lucky teringat satu benda berharga miliknya yang mungkin bisa diuangkan. Sebuah jam tangan mewah, hadiah dari almarhum ayahnya saat ia lulus sarjana. Jam itu adalah satu-satunya benda yang memiliki nilai sentimental dan tidak terikat secara hukum dengan Dania. Dengan berat hati, Lucky mengarahkan mobilnya ke sebuah pegadaian di pinggir jalan. Ia melepas jam itu dari pergelangan tangannya, merasakan kekosongan yang aneh. Di dalam toko yang pengap, seorang pria parubaya menaksir jam tangannya dengan tatapan tajam. Harga yang ditawarkan jauh di bawah harga pasar, sebuah penawaran yang mencekik leher. Tapi Lucky tidak punya pilihan. Ia butuh uang tunai sekarang juga. Ia menerima uang itu, beberapa lembar ratusan ribu yang terasa begitu hina jika dibandingkan dengan nilai kenangan jam tangan itu. Uang hasil gadai itu menjadi penyelamat sementara mereka. Cukup untuk membeli beberapa botol susu untuk Lila, makanan, bensin, dan yang terpenting, menyewa tempat tinggal. Bukan apartemen mewah yang Vania impikan, melainkan sebuah rumah kontrakan petak di sebuah gang sempit dan padat. Bau comberan menyambut mereka saat mereka turun dari mobil. Dinding kontrakannya berjamur, catnya mengelupas di sana-sini. Hanya ada satu ruangan serbaguna yang merangkap sebagai kamar tidur dan ruang tamu, serta sebuah kamar mandi kecil yang berkerak. Seekor tikus berlari melintasi ruangan saat mereka pertama kali masuk. Vania menatap semua itu dengan horor. "Kita akan tinggal di sini?" tanyanya dengan suara bergetar, matanya berkaca-kaca. "Ini neraka, Lucky." Lucky hanya bisa diam, menahan rasa malu dan amarah. "Ini hanya sementara, Van. Sampai aku bisa menyelesaikan masalah ini," jawabnya lemah. Malam itu, mereka tidur di lantai beralaskan tikar tipis yang mereka beli. Suara berisik dari tetangga yang bertengkar, deru motor yang lewat di gang, dan udara yang pengap membuat mereka tidak bisa tidur. Lucky menatap langit-langit yang retak, pikirannya kacau. Bagaimana hidupnya bisa berubah drastis dalam waktu 24 jam? Vania tidur memunggunginya, menjaga jarak sejauh mungkin. Lelah dan merasa pusing, Lucky memutuskan untuk keluar sebentar, mencari udara segar sekaligus membeli obat sakit kepala di warung depan gang. Namun, saat ia melangkah keluar dari pintu kontrakan yang reot, ia tak sengaja mendengar suara Vania yang sedang berbisik di telepon. Lucky berhenti, bersembunyi di balik dinding. "Iya, aku juga tidak menyangka dia semelararat ini," bisik Vania dengan nada kesal. "Aku terjebak di sini, di tempat yang menjijikkan. Istrinya itu licik sekali, semua hartanya dikuras habis. Aku benar-benar menyesal ikut dengannya." Ada jeda sejenak. "Coba saja waktu itu aku tidak menolakmu dan lebih memilih dia. Hidupku pasti tidak akan seperti ini." Jantung Lucky seolah berhenti berdetak. Rasa sakit karena dikhianati Dania terasa begitu hebat, tetapi rasa sakit mendengar ucapan Vania saat ini terasa berbeda. Ini adalah penghinaan. Ia menyadari sebuah kebenaran pahit. Wanita yang membuatnya rela membuang 7 tahun pernikahannya, ternyata tidak pernah benar-benar mencintainya. Vania hanya mencintai uangnya, gaya hidupnya, statusnya. Dan ketika semua itu hilang, cinta Vania pun ikut hilang. Lucky berdiri dalam kegelapan gang sempit itu, merasa menjadi orang paling bodoh di seluruh dunia. Hari-hari di rumah kontrakan sempit itu terasa seperti siksaan yang tak berujung. Setiap pagi, Lucky terbangun bukan karena cahaya matahari, melainkan karena suara batuk Lila yang demamnya tak kunjung turun, atau omelan Vania yang mengeluhkan segalanya. Dinding yang tipis membuat pertengkaran tetangga terdengar seperti terjadi di kamar mereka sendiri. Bau apak dari kamar mandi yang lembab menempel di pakaian dan napas mereka. Lucky, yang dulu memulai hari dengan secangkir kopi mahal dan koran bisnis, kini memulainya dengan menatap langit-langit yang bocor dan menghitung sisa uang di sakunya. Kenangan akan hinaan Vania di telepon malam itu terus menghantuinya, membunuh sisa-sisa perasaan yang ia miliki untuk wanita itu. Ia kini melihat Vania apa adanya, seorang parasit yang hanya bisa menempel saat inangnya kuat, dan akan menggerogoti saat inangnya lemah. Sementara Lucky terjebak dalam penyesalan dan kebencian pada dirinya sendiri, Vania terjebak dalam kemuakan. Ia benci tempat ini, ia benci menjadi miskin.
Ia benci melihat Lila yang sakit-sakitan, karena ia tak punya uang untuk membawanya ke dokter yang layak. Setiap kali ia melihat Lucky yang hanya diam dan merenung, amarahnya meluap. Baginya, diamnya Lucky adalah tanda kelemahan, bukti bahwa pria itu sudah menyerah. Ia tidak sadar bahwa Lucky sedang berpikir keras. Otaknya yang panik berusaha mencari jalan keluar dari labirin kesesatan yang ia ciptakan sendiri. Dalam keputusasaannya yang paling dalam, sebuah ingatan muncul. Sebuah harapan kecil yang selama ini terlupakan. PT Cipta Mandiri. Sebuah perusahaan konsultan kecil yang ia dirikan 3 tahun lalu untuk menangani proyek-proyek sampingan yang tidak ingin ia laporkan ke perusahaan utama. Ia selalu menganggap perusahaan itu sebagai miliknya pribadi, kerajaannya sendiri, terpisah dari campur tangan Dania dan keluarganya. Harapan itu menjalari dirinya seperti sengatan listrik. Mungkin Dania, dalam semua perhitungannya yang cermat, telah melupakan aset kecil ini. Mungkin ini adalah kesempatannya untuk bangkit kembali. Dengan semangat baru yang rapuh, Lucky pergi ke sebuah warung internet yang ramai dan berisik. Ia sudah tidak memiliki laptop, benda itu ikut lenyap bersama kemewahan lainnya. Di depan sebuah komputer tua yang lambat, ia dengan gugup memasukkan kata sandi untuk mengakses rekening bank perusahaan itu. Jantungnya berdebar kencang. Ketika halaman itu akhirnya terbuka, matanya terpaku pada deretan angka saldo. Tidak banyak. Hanya sekitar 200 juta rupiah. Jauh dari kekayaannya dulu, tapi di saat seperti ini, uang itu terasa seperti harta karun. Itu lebih dari cukup untuk memulai lagi, untuk membungkam keluhan Fania, untuk membawa Lila ke dokter. Tanpa berpikir panjang, didorong oleh kebutuhan mendesak dan ego yang terluka, Lucky membuat keputusan fatal. Ia tidak akan menarik uang itu secara bertahap. Ia akan mengambil sebagian besarnya sekaligus. Ia membuka rekening bank baru atas namanya sendiri melalui aplikasi ponsel, lalu membuat sebuah transaksi transfer sebesar 150 juta rupiah dari rekening perusahaan ke rekening pribadinya. Untuk mengelabui sistem, ia menuliskan keterangan transfer sebagai pelunasan invoice vendor Omega Tech. Nama vendor fiktif yang ia karang saat itu juga. Saat ia menekan tombol konfirmasi, ada perasaan lega yang luar biasa. Ia merasa telah berhasil mengelabui Dania. Ia telah menemukan satu celah dalam benteng pertahanan istrinya. Kemenangan kecil ini membuatnya merasa kuat kembali, merasa seperti Lucky Pratama yang dulu. Ia tidak sadar bahwa ia baru saja melangkah masuk ke dalam perangkap yang telah disiapkan dengan sempurna untuknya. Di kantornya yang mewah di pusat kota, Pak Suryo sedang meninjau laporan pasar saham ketika sebuah notifikasi email muncul di layarnya. Subjeknya, peringatan transaksi, PT Cipta Mandiri. Dengan tenang, ia membuka email itu. Sistem pemantau otomatis yang ia pasang di semua aset yang terafiliasi dengan keluarga Dania telah mendeteksi adanya penarikan dana dalam jumlah besar yang tidak terjadwal. Pak Suryo menatap detail transaksi itu. Nama Lucky Pratama. Rekening bank baru. Keterangan vendor fiktif. Sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya. Ia membuka laci mejanya, mengeluarkan sebuah map tebal berwarna merah dengan label Lucky Pratama, kontingensi B. Di dalamnya, terdapat semua dokumen pendirian PT Cipta Mandiri. Dokumen itu menunjukkan dengan jelas bahwa perusahaan itu didirikan sebagai anak perusahaan di bawah naungan salah satu perusahaan induk milik keluarga Dania. Lucky memang menjabat sebagai direktur, tetapi kepemilikan saham 100% berada di tangan Dania. Lucky, dalam kesombongannya, tidak pernah membaca detail akta pendirian. Penarikan dana pribadi tanpa persetujuan dewan direksi atau pemegang saham adalah sebuah tindakan penggelapan. Kejahatan kerah putih yang jelas dan tak terbantahkan. Di belahan kota yang lain, Dania sama sekali tidak memikirkan Lucky. Ia sedang sibuk membangun kembali hidupnya. Pagi itu ia habiskan bersama seorang desainer interior, membahas rencana untuk merombak total kamar tidur utama. Saya mau ganti semuanya, Mbak. Warna cat, perabotan, bahkan posisi tempat tidurnya. Saya mau saat saya masuk ruangan itu, tidak ada satupun kenangan tentang dia yang tersisa, ujar Dania dengan nada tegas. Setelah itu, ia langsung menuju kantor barunya, sebuah ruang kerja modern yang ia sewa untuk menjalankan bisnis konsultannya sendiri. Klien-klien lamanya dari firma terdahulu, yang selalu menghormati kecerdasannya, dengan senang hati kembali bekerja sama dengannya. Siang itu, ia memimpin sebuah rapat dengan percaya diri, memaparkan strategi investasi yang brilian di hadapan beberapa calon investor. Penampilannya sangat berbeda. Rambutnya ditata dengan gaya yang lebih profesional. Pakaiannya menunjukkan keanggunan dan kekuasaan. Tidak ada lagi jejak istri rumah tangga yang polos. Yang ada kini adalah seorang Dania Wijoyo, seorang pebisnis wanita yang tangguh dan independen.
Ia telah mengubah rasa sakitnya menjadi kekuatan, mengubah reruntuhan pernikahannya menjadi pondasi untuk istananya yang baru. Ponselnya berdering di tengah rapat. Ia melihat nama Pak Suryo di layar. Dengan sopan ia meminta izin kepada para kliennya dan berjalan ke sudut ruangan yang berjendela kaca, menyuguhkan pemandangan gedung-gedung pencakar langit. "Halo, Pak Suryo," sapanya dengan tenang. "Saya punya kabar baik, atau mungkin buruk, tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya," kata Pak Suryo di seberang sana. Lucky sudah mengambil umpannya, Bu Dania. Dia baru saja mentransfer 150 juta rupiah dari rekening Cipta Mandiri ke rekening pribadinya. Bukti penggelapan sudah lengkap dan tidak terbantahkan. Kita bisa melaporkannya sekarang. Dania terdiam sejenak. Matanya menatap ke kejauhan, ke arah hamparan kota yang sibuk di bawahnya. Ia melihat betapa kecilnya mobil-mobil yang bergerak, betapa tidak berartinya mereka dari ketinggian ini. Begitu pula Lucky di matanya saat ini. Kecil dan tidak berarti. Sebuah senyum dingin yang nyaris tak terlihat menyentuh bibirnya. "Jangan sekarang, Pak," jawabnya dengan suara mantap. "Biarkan dia menikmati uang itu untuk sesaat. Beri dia tali yang cukup panjang untuk menggantung dirinya sendiri. Kita akan bergerak saat dia merasa paling aman." Uang 150 juta rupiah itu terasa seperti napas buatan bagi Lucky dan Fania. Lucky merasa seperti dewa penyelamat. Hal pertama yang ia lakukan adalah membawa mereka keluar dari kontrakan terkutuk itu. Ia menyewa sebuah apartemen tipe studio di gedung kelas menengah. Tidak mewah, tapi bersih, aman, dan jauh dari bau comberan serta pertengkaran tetangga. Ia segera membawa Lila ke dokter spesialis anak yang bagus. Ternyata Lila hanya menderita demam biasa yang diperparah oleh stres dan kondisi lingkungan yang buruk. Setelah mendapat obat yang tepat, kesehatan Lila cepat membaik. Lucky juga membelikan Fania beberapa helai baju baru dan mengajaknya makan di restoran yang layak. Perubahan kondisi finansial itu secara instan mengubah sikap Fania. Omelannya berhenti. Wajahnya yang selalu masam kini kembali dihiasi senyuman. Ia kembali menjadi Fania yang dulu Lucky kenal. Manja, penuh perhatian, dan memujanya. "Aku tahu kamu pasti bisa mengatasi ini, sayang. Kamu kan hebat," bisiknya sambil memeluk Lucky pada suatu malam. Lucky, yang begitu mendambakan kedamaian dan pengakuan, membiarkan dirinya terbuai. Ia ingin percaya bahwa Fania benar-benar mencintainya, bahwa sikap buruk Fania kemarin hanyalah reaksi wajar karena terkejut dan tertekan. Ia mengabaikan ingatan tentang percakapan telepon Fania di kontrakan, menganggapnya hanya sebagai luapan emosi sesaat. Ia mulai sibuk menghubungi kembali beberapa kontak bisnisnya, mencoba merintis usahanya dari nol dengan sisa modal yang ia miliki. Namun, respons yang ia dapatkan tetap dingin. Tembok tak kasat mata yang dibangun Dania ternyata terlalu kokoh untuk ia runtuhkan. Sementara Lucky berjuang dengan sia-sia, pikiran Fania bekerja ke arah yang berbeda. Ia sadar uang ini tidak akan bertahan lama. Lucky jelas sudah kehilangan pamornya di dunia bisnis. Cepat atau lambat, mereka akan kembali miskin. Fania tidak mau itu terjadi. Ia harus mencari solusi permanen, sebuah jalan keluar yang cepat dan menguntungkan. Dan dalam benaknya, solusi itu hanya punya satu nama, Dania. Fania meyakini bahwa di balik penampilan luarnya yang kini tampak tegar, Dania pastilah seorang wanita yang hancur dan kesepian. Wanita seperti itu, menurutnya, pasti sangat takut pada skandal publik. Reputasi adalah segalanya bagi orang kaya seperti Dania. Fania merasa ia memegang sebuah kartu truf. Ia bisa mengancam Dania, memerasnya, dan mendapatkan uang pesangon dalam jumlah besar untuk memulai hidup baru, mungkin tanpa Lucky sekalipun. Dengan keyakinan itu, Fania mulai menyusun senjatanya. Ia menghabiskan waktu berjam-jam menyusun draft pesan dan status media sosial yang akan ia gunakan untuk menyerang Dania. Isinya penuh dengan kebohongan yang dibungkus dengan narasi menyedihkan. Ia akan menggambarkan dirinya sebagai korban, seorang wanita lugu yang diperdaya Lucky, dan Dania sebagai istri dingin yang tidak pernah bisa memberikan kebahagiaan pada suaminya, sehingga mendorong Lucky ke pelukan wanita lain. Ia bahkan dengan sengaja menjatuhkan setrika panas ke lengannya untuk menciptakan luka bakar kecil, lalu memotretnya. Luka itu akan ia gunakan sebagai bukti bahwa Dania telah menyewa preman untuk mengintimidasinya. Ia merasa rencananya sangat cerdik. Ia akan memukul Dania di titik terlemahnya, harga diri dan citra publik. Setelah merasa persiapannya cukup, Fania berhasil mendapatkan nomor ponsel pribadi Dania dari daftar kontak lama di ponsel Lucky. Dengan jantung berdebar karena antisipasi dan keserakahan, ia menekan nomor itu. Panggilan itu tersambung. "Halo?" terdengar suara Dania yang tenang. "Halo, Dania. Ini aku, Fania," kata Fania,
mencoba membuat suaranya terdengar angkuh. Aku tidak punya banyak waktu. Aku hanya ingin menawarkanmu sebuah kesepakatan. Aku tahu kamu tidak ingin nama baikmu dan keluarga besarmu hancur karena skandal perselingkuhan suamimu, kan? Dania tidak menjawab. Keheningan di seberang sana membuat Fania semakin percaya diri. Aku bisa membuat hidupmu seperti neraka. Aku akan menceritakan semuanya ke media. Tentang bagaimana kamu gagal sebagai istri, bagaimana? Berapa hargamu? Potong Dania, suaranya terdengar datar, nyaris bosan. Fania terkejut dengan respons langsung itu, tapi ia menganggapnya sebagai tanda bahwa umpannya berhasil. 5 miliar rupiah, katanya tanpa ragu. Transfer uang itu ke rekeningku, dan aku bersama Lila akan menghilang selamanya dari kehidupan kalian. Anggap saja itu biaya untuk membersihkan kekacauan yang dibuat suamimu. Fania tersenyum licik, membayangkan tumpukan uang yang akan segera menjadi miliknya. Namun, yang terdengar dari seberang bukanlah suara kepanikan, melainkan sebuah tawa kecil yang dingin. 5 miliar? Fania, harga dirimu ternyata murah sekali. Sikap Dania yang meremehkan itu membuat Fania marah. Jangan main-main denganku. Aku punya bukti-bukti yang bisa menghancurkanmu, ancamnya. Oh, ya? Bukti apa? Foto luka bakar palsumu itu, balas Dania dengan tenang. Fania terkesiap. Bagaimana Dania bisa tahu? Atau cerita karanganmu tentang aku yang menjadi istri yang buruk? Lanjut Dania. Silakan saja. Tim pengacara saya sudah menyiapkan tuntutan balik atas pencemaran nama baik. Setiap kata yang kamu tulis atau ucapkan di depan publik, hanya akan menambah jumlah nol pada gugatan ganti rugi yang harus kamu bayar padaku. Fania mulai panik. Ini tidak berjalan sesuai rencananya. Dan kalau kita bicara soal bukti, suara Dania tiba-tiba berubah menjadi sedingin es. Aku yang punya bukti sesungguhnya. Aku punya rekaman lengkap percakapan teleponmu dengan teman priamu di rumah kontrakan itu. Rekaman saat kamu mengatakan bahwa Lucky sudah melarat, dan kamu menyesal telah ikut dengannya. Kira-kira, media lebih tertarik dengan cerita sedihmu, atau dengan bukti bahwa kamu sebenarnya adalah seorang wanita materialistis yang meninggalkan kekasihmu begitu dia jatuh miskin? Darah serasa surut dari wajah Fania. Tubuhnya gemetar. Ia tidak bisa berkata-kata. Sebelum ia sempat memproses semuanya, Dania melancarkan serangan terakhirnya. Oh, dan satu hal paling penting yang sepertinya kamu lupakan. Uang yang sedang kalian pakai untuk menyewa apartemen dan berfoya-foya saat ini, itu adalah uang hasil penggelapan yang dilakukan Lucky dari salah satu perusahaan keluargaku. Kami punya bukti transfernya, kami punya aktanya, kami punya semuanya. Dania berhenti sejenak, membiarkan informasi itu meresap ke dalam pikiran Fania yang sudah kacau. Jadi, dengarkan aku baik-baik. Kamu punya dua pilihan. Pilihan pertama, kamu teruskan ancaman bodohmu ini, dan detik itu juga aku akan menyerahkan semua bukti ke polisi. Bukti penggelapan Lucky dan bukti percakapanmu yang menunjukkan kamu sadar akan kondisi finansialnya, yang bisa membuatmu terseret sebagai kaki tangan penada hasil kejahatan. Kalian bisa mendekam di penjara bersama-sama. Suara Dania terdengar begitu menakutkan. Pilihan kedua, kamu diam, tutup mulutmu rapat-rapat. Mungkin, kalau suasana hatiku sedang baik, aku hanya akan memenjarakan Lucky saja. Sekarang, pikirkan baik-baik nasibmu. Dan yang lebih penting, pikirkan nasib putrimu. Klik. Panggilan itu diputus oleh Dania. Fania masih berdiri mematung di tengah apartemennya, ponsel masih menempel di telinga. Ia merasa begitu bodoh. Senjata yang ia pikir akan memberinya kekayaan dan kebebasan, kini telah berbalik arah dan menodong tepat di jantungnya sendiri. Ancaman Dania di telepon bergema di kepala Fania siang dan malam, berubah menjadi monster paranoia yang menggerogoti kewarasannya. Setiap suara langkah kaki di koridor apartemen, setiap dering telepon, setiap sirene mobil di kejauhan, membuatnya tersentak ketakutan. Ia yakin Dania akan mengirim polisi untuk menangkapnya kapan saja. Kehidupan di apartemen kelas menengah yang sempat terasa seperti surga kecil, kini berubah menjadi penjara yang menyiksa. Ia memandangi Lucky dengan cara yang berbeda. Pria itu bukan lagi sandaran hidupnya, melainkan sebuah bom waktu yang bisa meledak kapan saja dan menyeretnya ikut hancur. Ia menjadi pendiam, mudah tersinggung, dan sering melamun. Lucky, yang masih terbuai oleh harapan palsu, merasakan perubahan drastis itu. Kamu kenapa sih, Van? Sejak pindah ke sini kamu jadi aneh, tegur Lucky pada suatu sore. Aku tidak aneh, balas Fania dengan ketus. Aku hanya lelah dengan semua ketidakpastian ini. Kamu bilang akan menyelesaikan masalahmu, tapi sampai sekarang tidak ada hasilnya. Ia tidak berani menceritakan ancaman Dania.
Ia takut Lucky akan melakukan hal bodoh yang justru mempercepat kehancuran mereka. Hubungan mereka yang baru saja diperbaiki dengan segepok uang, kini retak kembali. Atmosfer di dalam apartemen menjadi begitu tegang dan penuh kecurigaan. Lucky curiga Vania menyembunyikan sesuatu. Sementara Vania hidup dalam teror, merasa seolah dinding-dinding apartemen ikut mengawasinya. Ia mulai membenci Lucky dengan sungguh-sungguh, menyalahkannya atas situasi mengerikan yang ia hadapi. Di saat yang bersamaan, ia juga membenci dirinya sendiri karena telah begitu bodoh mempertaruhkan segalanya untuk pria yang ternyata adalah sebuah kegagalan besar. Ia merasa terjebak, tidak bisa maju dan takut untuk mundur. Di tengah ketegangan itu, hanya Lila yang menjadi pengingat bisu akan kesalahan mereka. Tangisannya di malam hari seolah menjadi lagu pengiring bagi kegagalan kedua orang tuanya. Sementara itu, di Menara Gadingnya, Dania memutuskan bahwa waktunya telah tiba. 2 minggu telah berlalu sejak Lucky melakukan penggelapan. Pria itu sudah cukup lama menikmati uang haramnya, sudah cukup lama merasakan harapan palsu. Dania telah menyelesaikan sebuah proyek merger besar untuk kliennya, sebuah pencapaian yang menegaskan kembali posisinya sebagai konsultan keuangan yang brilian. Ia berdiri di depan jendela kantornya, menatap kota yang terhampar di bawah. Ia merasa kuat, terkendali, dan siap untuk mengakhiri drama ini. Dengan jari yang mantap, ia mengirim sebuah pesan singkat kepada Pak Suryo. Pesan itu hanya terdiri dari 2 kata, laksanakan sekarang. Badai yang sempurna itu datang pada hari Selasa, pukul 4 sore. Lucky dan Vania sedang berada di puncak pertengkaran mereka. Lucky baru saja menerima penolakan kerjasama untuk yang kesekian kalinya, sementara Vania terus mendesaknya untuk mencari uang lebih banyak. Uang kita semakin menipis. Luke, kamu mau kita kembali ke kontrakan bau itu? Teriak Vania. Tepat saat itu, pintu apartemen mereka diketuk dengan keras dan tegas. Lucky, dengan wajah kesal, membuka pintu dengan kasar, mengira itu adalah petugas kebersihan. Namun yang berdiri di hadapannya adalah 3 orang polisi berseragam dan seorang pria berpakaian preman yang menunjukkan lencana dan surat perintah penangkapan. Selamat sore, Bapak Lucky Pratama. Anda kami tahan atas dugaan tindak pidana penggelapan dana dan penipuan, kata detektif itu dengan suara datar. Dunia Lucky seakan berhenti berputar untuk kedua kalinya. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak tak percaya. Apa? Ini pasti kesalahan. Saya tidak melakukan apa-apa. Serunya, suaranya bergetar. Tapi polisi tidak memberinya waktu untuk berdebat. 2 petugas langsung memegang lengannya, memborgol tangannya di belakang punggung. Vania, yang melihat pemandangan itu dari ruang tengah, merasakan kakinya lemas seperti jeli. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Inilah akhir. Mereka datang untuknya juga. Ia mundur perlahan, tubuhnya menabrak dinding, matanya nanar menatap Lucky yang digiring keluar. Saat itulah, seorang pria lain berpenampilan rapi melangkah maju dari belakang polisi. Permisi, saya Budi, perwakilan dari manajemen gedung apartemen Mutiara, katanya dengan nada formal. Sesuai dengan pasal 7 ayat 3 dalam kontrak sewa Anda, kami terpaksa melakukan terminasi sewa secara sepihak dan bersifat segera, dikarenakan penyewa terbukti terlibat dalam aktivitas kriminal yang mengganggu ketertiban. Anda diminta untuk mengosongkan unit ini dalam waktu 1 jam ke depan. Ini adalah pukulan ganda yang mematikan. Sebuah serangan yang telah dikoordinasikan dengan sempurna. Saat Lucky yang terus berteriak bahwa ini adalah jebakan digiring masuk ke dalam lift, pria dari manajemen gedung itu menatap Vania dengan dingin. Waktu Anda dimulai dari sekarang, Bu. 2 orang petugas keamanan akan menunggu di depan pintu untuk memastikan prosesnya berjalan lancar. Pintu apartemen dibiarkan terbuka. Vania ditinggalkan sendirian dalam keheningan yang mencekam, hanya ditemani oleh Lila yang mulai menangis karena merasakan ketegangan di sekitarnya. Kepanikan yang luar biasa menjalari Vania. Lucky ditangkap. Ia diusir. Uang mereka yang tersisa ada di dompet Lucky yang ikut dibawa polisi. Ia tidak punya apa-apa. Ia tidak punya siapa-siapa. Dan yang lebih menakutkan, ia takut namanya ikut terseret dalam kasus Lucky. Ancaman Dania terngiang kembali di telinganya. Didorong oleh insting bertahan hidup yang paling primitif dan egois, Vania bergerak seperti orang gila. Ia membuka lemari, menarik keluar semua pakaiannya dan pakaian Lila, lalu melemparkannya begitu saja ke dalam sebuah tas travel besar. Ia tidak peduli lagi dengan barang-barang lain. Yang ada di otaknya hanyalah lari. Lari sejauh mungkin dari sini, dari kota ini, dari semua masalah ini. Tepat 1 jam kemudian, ia keluar dari unit apartemennya, menyeret tas besar dengan 1 tangan dan menggandeng Lila yang masih menangis dengan tangan lainnya. Ia berjalan melewati lobi dengan kepala tertunduk,
menghindari tatapan ingin tahu dari penghuni lain. Ia berdiri di tepi jalan raya yang ramai, di bawah langit senja yang mulai menguning. Klakson mobil dan deru mesin terdengar memekakan. Ia merasa begitu kecil dan tersesat. Beban di pundaknya terasa begitu berat. Tas travel yang berat, dan seorang anak kecil yang kini sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Dalam puncak keputusasaannya, sebuah pikiran buruk melintas di benaknya. Ia tidak bisa melakukannya. Ia tidak bisa merawat Lila sendirian dalam kondisi seperti ini. Ia tidak punya uang, tidak punya tujuan. Lila hanya akan menjadi beban yang akan menenggelamkannya. Dengan hati yang telah mati rasa, ia memanggil sebuah taksi, meminta sopir untuk membawanya ke taman kota terbesar. Di sana, ia membelikan Lila es krim terakhir. Sambil melihat putrinya makan dengan polos, Fania menulis beberapa kata di secari kertas yang ia robek dari buku catatan. Ia melipat kertas itu dan memasukkannya ke dalam saku gaun Lila. "Tolong jaga anak saya. Namanya Lila. Ibunya tidak mampu merawatnya." Setelah es krim itu habis, Fania memeluk Lila dengan erat untuk sesaat. "Ibu ke toilet sebentar, ya? Kamu tunggu di sini, jangan kemana-mana," bisiknya dengan suara bergetar. Itu adalah kebohongan terakhirnya. Fania berdiri, berbalik badan, dan berjalan cepat tanpa menoleh ke belakang. Ia melebur dalam keramaian orang-orang di taman, meninggalkan putrinya yang berusia 3 tahun sendirian di bangku taman, dengan es krim yang mulai meleleh di tangannya. Lampu neon yang berdengung di langit-langit ruang interogasi terasa menusuk mata Lucky. Ruangan itu terasa dingin dan berbau pengap. Di atas meja di hadapannya, tergeletak setumpuk bukti yang tak bisa ia sangkal. Salinan transfer bank, keterangan palsu yang ia tulis, dan akta pendirian PT Cipta Mandiri yang dengan jelas mencantumkan nama Dania Wijoyo sebagai pemilik tunggal. Semua perlawanan dalam dirinya padam. Tidak ada lagi teriakan tentang jebakan atau kesalahpahaman. Yang ada hanyalah pengakuan yang lirih dan penyesalan yang terlambat. Pengacara yang ditunjuk oleh negara untuk mendampinginya hanya bisa menggelengkan kepala. "Kasus Anda sangat berat, Pak Lucky. Buktinya terlalu kuat. Hal terbaik yang bisa kita harapkan adalah keringanan hukuman jika Anda bersikap kooperatif," kata pengacara itu tanpa banyak simpati. Lucky hanya bisa mengangguk pasrah. Malam itu, ia merasakan dinginnya lantai sel tahanan untuk pertama kali. Berbagi ruangan sempit dengan beberapa tahanan lain dengan berbagai kasus, ia merasa semua status dan harga dirinya telah dilucuti hingga telanjang. Bau pesing, dengkuran kasar, dan suasana penuh keputusasaan menjadi teman barunya. Inikah akhir dari semua ambisinya? Inikah buah dari pengkhianatannya? Ia teringat Dania, teringat kebaikan dan kepercayaan tulus istrinya yang telah ia hancurkan. Ia teringat rumah mereka yang nyaman, makanan hangat yang selalu tersedia, dan kehidupan teratur yang kini terasa seperti surga yang hilang. Di tengah malam yang panjang itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Lucky menangis. Bukan tangisan penyesalan biasa, tapi tangisan seorang pria yang benar-benar hancur, yang menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya karena kebodohannya sendiri. Keesokan harinya, saat kembali diinterogasi, Lucky memberanikan diri untuk bertanya. "Fania dan anak saya, Lila, bagaimana kabar mereka?" Detektif yang memeriksanya menatap Lucky dengan pandangan dingin. Wanita bernama Fania melarikan diri. "Kami sudah memasukkannya dalam daftar pencarian orang," jawab detektif itu. Jantung Lucky mencelos. "Fania kabur. Lalu anak saya?" tanya Lucky dengan suara tercekat. Detektif itu membuka sebuah map laporan. Seorang anak perempuan bernama Lila ditemukan oleh petugas keamanan sedang sendirian di Taman Mentari tadi malam. Ibunya meninggalkannya. "Anak itu sekarang aman, untuk sementara kami titipkan di panti asuhan Kasih Bunda." Kalimat itu menghantam Lucky seperti palu godam. Ditinggalkan. Anaknya, darah dagingnya, ditinggalkan begitu saja di taman seperti barang yang tidak diinginkan. Gambaran Lila yang sendirian dan ketakutan di tengah kegelapan malam membakar benaknya. Rasa sakit karena kehilangan harta dan kebebasan, seketika terasa tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa bersalah yang kini menghancurkan jiwanya. Dialah penyebab semua ini. Keegoisannya telah menghancurkan Dania, memenjarakan dirinya sendiri, dan yang paling parah, menjadikan putrinya seorang anak terlantar. Di ruang interogasi itu, Lucky akhirnya menemukan penjaranya yang sesungguhnya. Sebuah penjara seumur hidup yang dibangun dari rasa bersalah dan penyesalan. Kabar tentang Lucky dan Fania sampai ke telinga Dania,
melalui Pak Suryo pada pagi harinya. Ia mendengarkan laporan itu dengan tenang di kantornya yang megah. Lucky ditahan. Fania kabur. Semuanya berjalan sesuai skenario. Sebuah babak yang kelam dalam hidupnya telah resmi ditutup. Seharusnya ia merasa menang, seharusnya ia merasa puas. Tapi yang ia rasakan hanyalah sebuah kehampaan yang aneh. Balas dendamnya terasa manis, tapi meninggalkan sisa rasa yang pahit. Namun, laporan Pak Suryo belum selesai. Ada satu hal lagi, Bu Dania, mengenai anak itu, Lila. Dia sekarang ada di panti asuhan Kasih Bunda di wilayah Jakarta Timur. Kondisinya sehat, meskipun sedikit trauma. Informasi itu, entah kenapa, menyentuh sesuatu di dalam diri Dania. Selama ini, Lila hanyalah sebuah simbol. Simbol pengkhianatan Lucky. Simbol dari wanita perusak rumah tangganya. Tapi sekarang, mendengar nama panti asuhan yang nyata dan kondisi anak itu yang trauma, Lila berubah menjadi sosok yang real. Seorang anak kecil yang menjadi korban tak berdosa. Siang itu, Dania tidak bisa fokus bekerja. Bayangan seorang anak kecil yang sendirian di panti asuhan terus menghantuinya. Ia marah pada Lucky dan Fania, kemarahannya begitu besar. Bagaimana bisa mereka begitu tidak bertanggung jawab? Bagaimana bisa mereka membuang anak mereka sendiri demi menyelamatkan diri? Didorong oleh perasaan yang tidak bisa ia jelaskan, Dania membatalkan semua jadwal rapatnya sore itu. Ia masuk ke mobilnya dan menyetir tanpa arah. Sebelum akhirnya tanpa sadar ia sudah mengarahkan mobilnya menuju alamat panti asuhan yang tadi disebutkan oleh Pak Suryo. Ia memarkir mobilnya di seberang jalan, agak jauh dari gerbang panti. Dari dalam mobilnya yang ber-AC, ia bisa melihat halaman panti yang sederhana, di mana beberapa anak sedang bermain. Dan kemudian, ia melihatnya. Seorang anak perempuan kecil berambut ikal, duduk sendirian di ayunan. Anak itu tidak bermain, hanya duduk diam sambil memeluk sebuah boneka kusam. Lila. Dania menatap anak itu lama sekali. Ia melihat betapa kecilnya Lila, betapa rapuhnya ia terlihat di dunia yang begitu besar dan kejam. Tidak ada lagi kebencian di hati Dania saat menatapnya. Yang ada hanyalah perasaan iba yang mendalam. Anak ini tidak memilih untuk dilahirkan dari sebuah perselingkuhan. Anak ini tidak bersalah sama sekali. Pertarungannya adalah dengan Lucky dan Fania, orang-orang dewasa yang telah membuat pilihan buruk. Pertarungannya sudah selesai. Dan kini, di hadapannya, ada sisa-sisa dari pertempuran itu, seorang korban kecil yang tak berdaya. Amarah di hatinya perlahan luruh, digantikan oleh sesuatu yang lebih lembut, sesuatu yang lebih manusiawi. Ia tidak bisa mengubah masa lalu Lila, tapi mungkin, ia bisa membantu membentuk masa depannya. Dengan sebuah keputusan yang mantap, Dania mengambil ponselnya dan menghubungi Pak Suryo. Suaranya terdengar jernih dan penuh keyakinan. Pak Suryo, tolong atur ini untuk saya. Saya mau Anda membuat sebuah dana abadi atas nama donatur anonim untuk panti asuhan Kasih Bunda. Berikan donasi tahunan dalam jumlah yang sangat signifikan. Ia berhenti sejenak, matanya masih tertuju pada Lila yang masih duduk sendirian di ayunan. Dalam perjanjian donasi itu, masukkan satu klausul khusus. Dana tersebut sebagian besar harus dialokasikan untuk menjamin masa depan seorang anak bernama Lila. Pastikan dia mendapatkan gizi terbaik, perawatan kesehatan yang layak, dan yang terpenting, pendidikan setinggi mungkin, kalau bisa sampai ke luar negeri sekalipun. Biayai semuanya. Dan satu hal lagi, Pak. Tidak boleh ada seorang pun di dunia ini yang tahu bahwa dana itu berasal dari saya. Ini harus menjadi rahasia kita. Setelah menutup telepon, Dania menatap Lila untuk terakhir kalinya. Ia telah menyelesaikan balas dendamnya, tetapi dengan memilih untuk menyelamatkan masa depan anak dari pengkhianatan suaminya, Dania meraih kemenangannya yang paling sejati. Bukan dengan menghancurkan, tetapi dengan memberi harapan baru. 8 bulan berlalu seperti angin. Bagi Dania, 8 bulan itu adalah periode pembangunan dan pertumbuhan yang pesat. Bagi Lucky, 8 bulan itu adalah pelajaran panjang tentang kehilangan dan penyesalan di balik jeruji besi. Berkat sikap kooperatifnya selama persidangan dan pengakuannya yang penuh, hukumannya diringankan. Dan pada suatu pagi yang cerah, gerbang penjara terbuka dan Lucky melangkah keluar, kembali menjadi manusia bebas, namun tidak lagi utuh. Penjara telah mengubahnya. Tubuhnya yang dulu tegap kini sedikit membungkuk, lebih kurus,
dengan rambut yang mulai ditumbuhi uban di pelipisnya. Tatapan matanya yang dulu penuh arogansi kini meredup, digantikan oleh sorot mata seorang pria yang telah melihat dasar jurang. Ia tidak lagi memiliki apa-apa. Tidak ada rumah untuk pulang, tidak ada pekerjaan yang menanti, tidak ada keluarga yang menyambut. Yang ia miliki hanyalah satu tujuan yang menggerakkan langkahnya yang lelah, menemukan Dania dan meminta maaf. Bukan untuk meminta kembali. Bukan untuk memohon uang. Ia hanya ingin mengucapkan kata maaf yang tulus dari dasar jiwanya yang telah hancur. Ia merasa berhutang permintaan maaf itu, bukan hanya pada Dania, tetapi juga pada dirinya sendiri, sebagai satu-satunya cara untuk memulai penebusan dosa. Namun, menemukan Dania ternyata tidak mudah. Ia sudah bukan lagi bagian dari dunia wanita itu. Nomor ponsel Dania telah berganti. Rumah lama mereka kini dijaga ketat. Teman-teman lama mereka semua menghindarinya seperti wabah. Selama beberapa minggu, Lucky hidup menggelandang, bekerja serabutan sebagai kuli panggul di pasar untuk sekadar bisa makan sekali sehari. Setiap malam ia tidur di emperan toko, kedinginan dan kelaparan, sebuah hukuman fisik yang setimpal untuk dosa-dosanya. Akhirnya, melalui seorang kenalan lama yang masih punya sedikit rasa kasihan, ia mendapatkan informasi. Dania kini adalah pendiri sekaligus CEO dari Dewe Consulting, sebuah firma penasihat investasi yang sedang naik daun dan berkantor di salah satu gedung pencakar langit paling prestisius di pusat kota. Dengan pakaian terbaiknya yang tersisa, sebuah kemeja lusuh dan celana panjang yang sedikit pudar, Lucky memberanikan diri mendatangi gedung itu. Ia merasa seperti kurcaci di negeri para raksasa. Semua orang di sekelilingnya berjalan cepat, mengenakan setelan mahal dan memancarkan aura kesuksesan. Ia merasa begitu kecil, begitu kotor, begitu tidak pantas. Setelah bertanya pada direktori gedung, ia naik lift ke lantai 45. Jantungnya berdebar kencang. Pintu lift terbuka, menampilkan lobi kantor yang begitu modern dan mewah, dengan logo Dewe Consulting terpampang elegan di dinding marmer. Ia melangkah ragu menuju meja resepsionis yang dijaga oleh seorang wanita muda yang menatapnya dengan pandangan aneh. "Selamat siang, ada yang bisa saya bantu?" tanya resepsionis itu dengan nada yang berusaha tetap sopan. Saya ingin bertemu dengan Ibu Dania Wijoyo," kata Lucky dengan suara serak. "Apakah sudah ada janji temu?" tanya si resepsionis lagi, tatapannya menyeratkan keraguan. "Belum. Tolong sampaikan saja, Lucky Pratama ingin bertemu." Nama itu rupanya dikenali. Ekspresi si resepsionis langsung berubah menjadi waspada. "Mohon maaf, Pak. Ibu Dania sedang sibuk," katanya dengan tegas. Lucky sudah menduganya. "Saya mohon. Hanya 5 menit. Saya tidak akan mengganggunya," pintanya dengan nada memelas. Tepat saat itu, pintu kaca sebuah ruangan rapat terbuka. Dania melangkah keluar, sedang berbicara serius dengan beberapa orang kolega bisnisnya. Ia tampak begitu berbeda. Rambutnya dipotong pendek sebahu, membuatnya terlihat lebih segar dan tegas. Ia mengenakan blazer berwarna biru tua yang menunjukkan otoritas. Ia memancarkan aura kekuatan dan kepercayaan diri yang begitu cemerlang. Pandangan mereka bertemu. Untuk sesaat, Dania tampak terkejut, namun ia berhasil menguasai dirinya dengan cepat. Lucky hanya bisa mematung, terpesona sekaligus merasa semakin kerdil. Setelah menyelesaikan percakapannya, Dania berjalan mendekat. "Biarkan dia masuk," katanya pada resepsionis, lalu menatap Lucky. "Kita bicara di bawah." Mereka tidak bicara di kantornya yang privat. Dania membawanya ke sebuah kedai kopi yang ramai di lobi gedung. Sebuah tempat publik yang netral, di mana Dania memegang kendali penuh. Ia memesan segelas macchiato. Lucky hanya meminta segelas air putih. Mereka duduk berhadapan di sebuah meja kecil dekat jendela. Keheningan terasa begitu berat. Akhirnya, Lucky yang memecahkannya. "Dania, aku..." Ia memulai, suaranya bergetar. "Aku kesini hanya untuk satu hal. Aku ingin minta maaf." Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Aku minta maaf atas semuanya. Atas pengkhianatanku, atas kebohonganku, atas keegoisanku. Aku telah menghancurkanmu, menghancurkan pernikahan kita. Tidak ada satu hari pun di penjara aku tidak menyesali perbuatanku." Ia bercerita dengan tulus, tanpa ada nada membela diri. Ia menceritakan bagaimana di dalam sel ia akhirnya menyadari betapa berharganya Dania, dan betapa bodohnya ia telah menyia-nyiakan segalanya. "Aku juga tahu," lanjut Lucky sambil menyeka air matanya. "Pengacaraku memberitahu bahwa ada donatur anonim yang menjamin masa depan Lila. Aku tahu itu kamu, Dania. Tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Terima kasih. Dari dasar hatiku yang paling dalam,
Terima kasih sudah menyelamatkan putriku yang bahkan tidak berdosa itu. Aku tidak pantas menerima kebaikanmu, tapi terima kasih. Ia menundukkan kepalanya, bahunya terguncang oleh isak tangis yang tertahan. Dania mendengarkan semuanya dengan ekspresi yang tenang, sulit ditebak. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian. Yang ada hanyalah sebuah jarak yang begitu jauh di antara mereka. Setelah Lucky selesai, Dania menyesap kopinya perlahan. Aku menerima permintaan maafmu, Lucky, katanya dengan suara yang lembut namun tegas. Bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Agar aku bisa benar-benar melepaskan masa lalu. Ia menatap lurus ke mata Lucky. Tapi maafmu tidak akan pernah bisa mengembalikan kepercayaanku yang sudah hancur. Penjara, kemiskinan, penderitaan yang kamu alami saat ini, itu semua bukanlah balasan dariku. Itu adalah cermin dari perbuatanmu sendiri. Kamu menuai apa yang kamu tanam. Kata-kata itu diucapkan tanpa emosi, membuatnya terasa semakin menusuk. Dania kemudian membuka tas tangannya, mengeluarkan dompet, dan mengambil beberapa lembar uang ratusan ribu. Ia meletakkannya di atas meja, di samping gelas air putih Lucky. Lucky menatap uang itu dengan pandangan tidak mengerti. Ini bukan sedekah, kata Dania, seolah bisa membaca pikiran Lucky. Anggap ini sebagai penutup terakhir. Pelunasan dari semua hutang piutang emosional di antara kita. Gunakan uang ini untuk memulai hidup baru yang jujur, sekecil apapun itu. Dania kemudian berdiri. Pertemuan ini sudah selesai. Setelah hari ini, katanya sebagai kalimat perpisahan, jangan pernah lagi muncul di hadapanku. Hiduplah dengan penyesalanmu, dan biarkan aku hidup dengan kedamaianku. Tanpa menunggu jawaban, Dania berbalik badan dan berjalan pergi dengan langkah anggun dan mantap. Ia tidak menoleh ke belakang. Sama sekali. Lucky hanya bisa menatap punggungnya yang semakin menjauh, hingga akhirnya menghilang di antara keramaian. Ia duduk sendirian di meja itu, menatap lembaran uang di hadapannya. Babak hidupnya bersama Dania telah benar-benar berakhir. 2 tahun kemudian, waktu telah menjadi penyembuh sekaligus hakim yang adil. Roda kehidupan terus berputar, menempatkan setiap orang di posisi yang seharusnya mereka tempati. Dania Wijoyo kini berada di puncak dunianya. Firmanya, Dewe Consulting, telah menjadi salah satu nama yang paling dihormati di industri keuangan. Ia tidak hanya cerdas dalam berbisnis, tetapi juga dikenal karena integritasnya. Ia sering diundang menjadi pembicara di berbagai seminar, menginspirasi banyak wanita muda untuk berani mandiri dan mengejar impian mereka. Kehidupannya tidak hanya berputar di seputar pekerjaan. Ia telah menemukan kembali kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Ia mulai melakukan perjalanan keliling dunia, sesuatu yang selalu ia impikan namun selalu ia tunda demi Lucky. Ia mendaki gunung di Nepal, menyelam di Raja Ampat, dan menikmati seni di jalanan Paris. Ia belajar melukis, bergabung dengan sebuah klub buku, dan mengisi rumahnya yang dulu terasa dingin dengan tawa para sahabatnya. Ia tidak mencari cinta yang baru, karena ia telah menemukan cinta yang paling penting, cinta untuk dirinya sendiri. Suatu sore, saat sedang bersantai di rumah, sebuah email masuk ke komputernya. Email itu dari pengurus panti asuhan Kasih Bunda, sebuah laporan rutin yang selalu dikirimkan kepadanya melalui Pak Suryo untuk menjaga anonimitasnya. Di dalam email itu, terlampir sebuah foto. Foto seorang anak perempuan berusia 5 tahun, tersenyum ceria dengan seragam taman kanak-kanak, memegang sebuah piala juara lomba menggambar. Lila. Anak itu tumbuh menjadi gadis kecil yang cantik, sehat, dan tampak bahagia. Matanya yang dulu penuh ketakutan kini berbinar penuh rasa ingin tahu. Dania menatap foto itu lama sekali. Sebuah senyum tulus dan lembut rukir di bibirnya. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi jejak pengkhianatan. Yang ada hanyalah kedamaian. Ia telah berhasil mengubah warisan terburuk dari masa lalunya, menjadi sebuah harapan terbaik untuk masa depan seorang anak. Di sudut kota yang lain, Lucky Pratama menjalani hidup yang jauh berbeda. Ia bekerja di sebuah pabrik mebel sebagai tukang amplas. Pekerjaan yang jujur, namun berat dan bergaji kecil. Setiap hari ia pulang ke sebuah kamar kos kecil yang pengap, dengan bau kayu dan keringat yang menempel di tubuhnya. Ia hidup dalam kesendirian. Uang pemberian Dania dulu ia gunakan untuk membayar uang muka sewa kamar, dan bertahan hidup, sampai ia mendapatkan pekerjaan ini. Ia tidak pernah lagi mencoba menghubungi siapapun dari masa lalunya. Setiap bulan, sebagian kecil dari gajinya ia tabung, dengan niat suatu saat nanti bisa ia kirimkan untuk Lila. Meskipun ia tahu uang itu tidak ada artinya dibandingkan dana yang telah Dania siapkan. Penjara abadinya bukanlah dinding pabrik atau kamar kosnya yang sempit. Penjaranya adalah ingatannya sendiri,
bayangan wajah Dania yang kecewa dan bayangan Lila yang ia biarkan terlantar. Itulah karmanya, sebuah kehidupan yang dihabiskan dalam kerja keras dan penyesalan yang sunyi. Sementara Fania, namanya muncul dalam sebuah berita kriminal singkat yang tidak sengaja dibaca oleh Pak Suryo. Ia ditangkap di Surabaya karena terlibat dalam sindikat penipuan kartu kredit. Fotonya yang terpampang di koran online menunjukkan seorang wanita yang kuyu dan tampak jauh lebih tua dari usianya. Kecantikannya yang dulu ia banggakan telah luntur, digantikan oleh gurat keputusasaan. Ia melarikan diri dari satu masalah, hanya untuk masuk ke dalam masalah yang lebih besar. Ia menghabiskan hidupnya mengejar jalan pintas menuju kemewahan, namun yang ia temukan hanyalah jalan buntu menuju kehinaan. Karmanya adalah kehidupan yang terus-menerus dalam pelarian, selalu takut dan tidak pernah menemukan kedamaian. Cerita ini berakhir pada suatu pagi yang indah. Dania berdiri di balkon vilanya di Bali, tempat ia sedang berlibur seorang diri. Di tangannya ada secangkir kopi hangat. Udara pagi yang sejuk membelai wajahnya. Di hadapannya, matahari perlahan terbit dari ufuk timur, melukis langit dengan warna jingga, merah muda, dan emas. Pemandangan itu begitu agung, begitu penuh harapan. Dania menarik napas dalam-dalam, merasakan kedamaian meresap ke seluruh tubuh dan jiwanya. Ia telah melewati badai tergelap dalam hidupnya, diterjang oleh pengkhianatan dan kebohongan. Ia sempat jatuh, hancur berkeping-keping. Tapi dari reruntuhan itu, ia memilih untuk bangkit, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk membangun kembali dirinya menjadi sosok yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih utuh dari sebelumnya. Ia telah memenangkan pertempurannya. Badai telah usai. Dan di hadapannya, fajar baru kini terbentang, cerah dan tanpa batas, miliknya seorang.